warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang udah mau meluangkan waktunya, yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk ikut bimbingan kelompok pada kali ini. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Amin. Sebelum kita memulai kegiatan bimbingan pada kali ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar sampai selesai. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Selanjutnya, perkenalkan, saya Alfia Zarsasmita. Saya di sini sebagai pimpinan kelompok yang akan memimpin kegiatan diskusi kita pada kali ini. Sebelum kita masuk sesi selanjutnya, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu ya, supaya saling kenal satu sama lain. Mungkin supaya lebih rileks, kita perkenalannya pakai ice breaking kali ya. Oke, ikutin saya ya semuanya ya. Contoh nih, perkenalkan, nama saya Jara, hobi saya makan. Nah gitu teman-teman, nanti kalian bisa sebutkan nama sama hobi kalian. Oke, dimulai dari sebelah kiri ya, tapi diawali sama saya. Baik, dari awal ya. Tepukannya udah pada tahu? Oke. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Jara, hobi saya baca. Perkenalkan, nama saya Nurul, hobi saya main game. Perkenalkan, nama saya Hanum, hobi saya menyanyi. Perkenalkan, nama saya Riva, hobi saya jalan-jalan. Perkenalkan, nama saya Dinda, hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Salsa, hobi saya traveling. Perkenalkan, nama saya Lila, hobi saya masak. Nah, kita sudah melakukan perkenalan terlebih dahulu. Sekarang saya ingin menunjuk dua orang dari kalian. Sebenarnya kan udah pada saling kenal belum? Belum, waduh. Coba kamu, Anu, depan kamu siapa namanya sama hobi? Namanya Salsa, hobinya traveling. Oke. Selanjutnya, Ila, coba yang namanya siapa? Oke. Oke, kan kita udah pada saling kenal nih ya. Baik teman-teman, di sini saya ingin melaksanakan bimbingan kelompok. Sebelumnya, ada tahu gak bimbingan kelompok itu apa? Apakah dari kalian ada yang sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum. Berarti ini baru pertama kali ya? Oke. Baik, saya akan menjelaskan sedikit ya apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan dalam BK yang dilakukan secara bersama-sama dalam satu kelompok untuk berdiskusi, membahas permasalahan yang lagi booming saat ini. Tujuannya itu untuk membantu kita memahami diri kita sendiri, mengembangkan potensi kita, serta membahas suatu permasalahan melalui diskusi itu ya. Di sini juga ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kita menjaga kerahasiaan, kita wajib menjaga kerahasiaan selama kita kegiatan ini. Terus kan teman-teman di sini juga udah pada ikut hadir tanpa paksaan ya, udah sukarela banget untuk ikut datang ke sini gitu. Terus juga diharapkan untuk teman-teman semua ini ikut aktif ya dalam berdiskusi nantinya.
ikut berpartisipasi. Saat berdiskusi berlangsung, teman-teman boleh mengangkat tangan terlebih dahulu kalau mau berbicara atau bertanya, berpendapat gitu. Angkat tangan terlebih dahulu gitu ya. Bagaimana teman-teman? Sampai sini sudah paham? Ya, paham. Baik. Sebelum kita mulai, boleh dibantu dulu untuk merapikan posisi tempat duduknya agar lebih nyaman. Nah, untuk HP juga silakan ditaruh ya, supaya kita fokus selama kegiatan berlangsung. Nah, selanjutnya itu saya ingin membahas dalam bimbingan kelompok itu kan sebenarnya ada 2 jenis topik ya. Nah, yang pertama, yang topik kita bahas itu ada topik tugas sama topik bebas. Nah, topik tugas itu saya yang akan menyampaikan, dari saya topiknya. Kalau topik bebas itu topik dari kalian yang menyampaikan. Nah, teman-teman ini pengen milih topik tugas atau topik bebas? Berarti kita cuma satu topik doang kan ya? Iya, dari kalian. Topik bebas tuh apa? Topik tugas tuh apa? Kalau topik tugas itu topik dari saya. Kalau topik bebas, topik dari kalian semua yang punya ide boleh dituangkan di sini. Topiknya ini tentang berita terbaru atau terlama nih? Berita hot yang saat ini lagi anget-angetnya di media sosial. Kalau kayak gitu kita topik bebas aja nggak sih? Iya, boleh. Iya, boleh. Ini aku ada saran sih, karena kan tadi baru banget ya sebelum kesini buka dari TikTok, tiba-tiba nongol dari podcastnya Deddy Sumarto. Itu tuh karena dari tau nggak sih yang berita tentang anak usia 6 tahun. Tahu. Iya, beritanya anak 6 tahun itu yang dilecehin sama bapak kandungnya. Ya dia tuh ternyata tuh udah 2 kali dilecehin. Aku kurang inget pas di 2000 berapa, cuma tuh dia dilecehin pertama itu ketika lagi dimandiin sama bapaknya. Terus yang kedua itu tuh dia dilecehin katanya ya, area sensitifnya itu tuh bapaknya dimasukin dari area sensitif. Ya aku sih baru dengar sedikit doang. Kalau dari kalian dengar yang apa? Tapi kan katanya kan dia punya baby sister. Kenapa baby sisternya itu tuh kurang pengawasan sama anak yang dijaga? Kenapa dia lepas tanggung jawab yang harusnya tanggung jawab mandikan itu baby sisternya, kenapa harus dilakukan? Nah itu dia, gue juga denger. Gue juga tadi ngeliat dari TikTok ya, cuman sempet ke-skip gitu kan. Jadi gue kurang tahu nih pengasuhnya tuh ngapain. Gue kurang tahu sih, cuman tuh yang gue tahu tuh ya dia dari usia 5 tahun udah diculik 5 tahun, dan sekarang kan dia genap 6 tahun ya. Sebenarnya harusnya yang diusut pertama itu baby sister, kan itu kan gunanya dipekerjakan kan buat ngurus anak itu. Kenapa harus anak itu, kenapa dia lepas tanggung jawab? Kenapa bapaknya yang harusnya nggak ikut campur hal itu karena udah mempekerjakan orang, harusnya kan orang itu yang harus ngurus anak. Tapi kenapa bisa lepas tanggung jawab itu sih? Terus kayak karena kenapa bapaknya bisa standby di rumah, dan kenapa harus apa ya, kayak nyewa baby sister? Kenapa nggak dari awal tuh bapaknya aja gitu? Jadi tuh biar nggak ada kecurigaan juga sama baby sister. Iya, benar sih. Ini kan menurut pendapat dari kalian ya, berdua ya. Coba boleh pendapat dari Anu? Kalau yang saya tahu ya, si bapaknya ini tuh juga melakukan perselingkuhan gitu terhadap istrinya. Jadi selingkuhannya tuh ada di mana-mana. Istrinya tuh udah menuduh dia selingkuh, tapi istrinya emang gak punya bukti. Iya, salah bapaknya. Sampai akhirnya istrinya menemukan bukti di suatu media sosial bapaknya. Sehabis itu bapaknya malah melakukan KDRT terhadap istrinya. Tapi sempet playing victim juga kan? Iya. Benar istrinya juga. Waktu pas udah mau cerai itu, gue nggak tahu ya pas udah mau cerai, kalau udah cerai pokoknya istrinya tuh sempet rambutnya tuh digunting-gunting tau. Itu dia biar nutupin gimana ya? Mungkin kesel kali ya? Nggak tahu ya. Soalnya gue juga baru nonton beritanya sih, baru lihat kita aja. Mungkin aku pengen tahu nih, menurut kalian gimana sih cara mengatasi hal itu supaya tidak terjadi lagi kepada
anaknya nanti, Pencegahan ya. mencegahnya supaya hal itu tidak terjadi lagi. Coba yang belum ngomong. Mau Iya, kepedulian terhadap anaknya lebih penting. Kan anak perempuan kan sekarang harus banget ini dijaga ya. dijaga, apalagi kan sama orang tua kandung sendiri pun kita harus aware sebenarnya. Iya. Mungkin selain Rifa, Dinda? Mungkin kalau dari aku kan itu kan udah 5 tahunnya. Nah, itu juga sebenarnya harus diajarin gimana jadi dia terus juga boleh bisa juga ibu ini bisa pasang CCTV di area rumahnya biar biar apa ya biar nggak ada curigaan juga sih. Oke, mungkin itu aja kali ya. Mungkin dari permasalahan ini ada yang ingin menyimpulkan? Saya deh. Ya, boleh. Kalau menurut aku kasus kayak gini tuh miris banget ya di Indonesia. Karena ternyata bahaya itu nggak selalu dari orang luar. Iya. Dari orang Bisa terdekat jadi juga dari bisa ya. orang terdekat. Kan yang masih ada ikatannya orang. Dan yang lebih sedihnya tuh korban sering merasa apa ya takut gitu Buat ngungkapin. Apalagi itu masih kecil kan. Jadi tuh pasti memorinya tuh bakal keluar. Iya, benar. Itu aja. Oke. Itu hasil dari bayi kandung ya. Oh iya. Pertama yang mungkin ya. Pertama bapaknya juga waktu itu. Oke, bagus. Kayaknya kurang edukasi aja ya dari orang tuanya juga. Seharusnya kan kayak setahu aku ya anak usia 1 tahun aja tuh seharusnya udah nggak boleh dimandiin sama ayah. Iya. Apalagi anak Harus perempuan. dipisah ya. Iya, udah harus dipisah gitu. Dari umur 4 tahun harusnya mah. Sama aku betul juga. Iya, dari gini lah ya. Bagus untuk teman-teman semua yang sudah berpendapat, sudah ikut aktif dalam diskusi kali ini. Selanjutnya saya ingin minta pesan dan kesannya nih selama ikut bimbingan kali ini. Mungkin dari Dinda, pesan dan kesannya ya. Kalau menurut aku kesannya di bimbingan kelompok kali ini karena aku baru pertama kali ngikutin diskusi seperti ini, aku dapat apa ya dapat banyak hal positifnya sih dari berita-berita yang tadi. Sejujurnya aku nggak tahu berita itu, tapi karena diskusi ini aku jadi tahu, jadi bisa belajar juga tentang pelecehan seksual dan problem-problem di dunia. Kesannya? Kesan dalam ikut bimbingan kelompok kali ini. Mungkin untuk kedepannya atau apa? Pesannya mungkin yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari dari berita tersebut, mungkin kita perlu Bukan pesan bimbingan kelompok kali ini. Pesan mengikuti bimbingan kelompok. Bukan pesan masalahnya. aku harap diskusi-diskusi kayak gini tuh bisa lebih sering, bisa lebih banyak lagi, karena dari diskusi ini tuh kita bisa banyak ambil sisi positif ya, bisa sambil belajar juga, bahkan sambil bersosialisasi. Saya mau satu lagi deh, dua orang lagi. Ya boleh. Dan saya sih Keren, Dinda. pesannya sih ya seru ya, kita jadi kayak ngobrol terus sharing-sharing. Ini kan kita
kayak gosip tapi lebih ke positifnya lah. Terus misalnya saya sih mungkin kedepannya bisa kita ngobrol lebih banyak lagi kali soal problem-problemnya. Tadi kan cuma satu problem yang lain. Iya, problem yang lain bukan cuma ini doang. Soalnya kan banyak kayak kasus di Indonesia tuh kayak pedofil terus yang lain-lain itu kan banyak banget bunuh diri lah. Mungkin diskusi kedepannya mungkin kita bisa buat sampai 3 topik gitu kan, lebih seru lagi, lebih banyak orang lagi, lebih banyak kegiatannya lagi sih. Oke, bagus. Si Salsa. Satu lagi, ada yang mau kasih pesan-pesan? Satu orang lagi. Saya tunjuk deh. Pesan saya ya, menurut saya kesan pada presentasi kesan pada diskusi pada hari ini itu agak seru ya, karena kita yang tadi kayak Kak Dinda, dia sebelumnya nggak tahu jadi tahu yang berita-berita terbaru itu. Kita harusnya emang lebih aware sama diri kita itu, diri kita ya, karena kan itu pertama kan problemnya kan pasti dari orang tuanya dulu kan. Terus pesannya semoga kedepannya bimbingan yang dipimpin oleh Kak Zara itu bisa lebih lebih baik lagi, lebih aktif. Oke, baik. Terima kasih ya, Nurul. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin sampai sini sesi diskusi kita. Sebelumnya terima kasih kalian yang sudah menyempatkan banget untuk hadir, terus juga kalian udah ikut aktif berdiskusi. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.